Terusnya nanti mengandung hukum fikih ya. Selanjutnya akan bertanya tentang orang-orang atau seorang wanita yang haid, hukumnya bagaimana dan seterusnya. Nah, hukum yang pertama adalah wala tankihul musyrikat. Jangan menikahi wanita musyrik hatta yumin, sampai mereka beriman. Ya. Saya sudah mengumpulkan beberapa penafsiran jamaah rahmati Allah, karena ini berhubungan langsung dengan hukum ya, berhubungan dengan hukum, maka hendaknya kita pelajari dari sisi hukumnya juga. Di antaranya adalah dari kitab tafsir ini sendiri, Tafsir Al-Muyassar, wala tatazawwaju ayyuhal muslimun, janganlah kalian menikahi wahai orang-orang muslim. Siapa? Al-musyrikat, yaitu perempuan-perempuan yang musyrik, al-abidatil awthan, penyembah berhala, sehingga mereka itu masuk ke dalam Islam. Dan ketahuilah bahwasanya perempuan-perempuan mamlukah, perempuan-perempuan yang masih dimiliki, maksudnya adalah budak ya. Sesungguhnya ketahuilah bahwa perempuan-perempuan yang menjadi budak ya, la malalaha, tidak memiliki harta baginya, wala hisaba, dan juga ya, tidak memiliki harta, tidak memiliki kekayaan. Tapi dia mu'minatun billah, tapi dia beriman kepada Allah, itu khairun min imra'atin musyrikatin, itu lebih baik daripada perempuan yang musyrik. Jadi hamba sahaya walaupun hitam, misalnya ini ya, karena zaman dahulu itu yang jadi budak itu biasanya adalah orang-orang kulit hitam. Karena orang kulit, orang kulit hitam itu memang memiliki, diberkahi oleh Allah, memiliki tenaga yang kuat. Makanya kemudian banyak budak itu dulu memang dari bangsa Afrika, karena memiliki tenaga yang kuat, kostumnya tinggi-tinggi gitu kan. Maka di sini digambarkan. Sebenarnya di dalam tafsir yang lainnya itu juga disebutkan jemaah rahmati Allah. Saya lihat ya, mudah-mudahan saja. Jadi asbabun nuzulnya saya catat dari asbabun nuzul terlebih dahulu. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Asbabun nuzulnya bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengutus seorang pemuda namanya Marthad bin Abi Marthad al-Ghanawi ke Mekah untuk mengeluarkan mengeluarkan kaum muslimin yang masih tertinggal di Mekah. Jadi Rasulullah mengutus Marthad bin Abi Marthad al-Ghanawi ke Mekah untuk mengeluarkan orang-orang muslim yang masih di Mekah untuk keluar hijrah ke Madinah. Nah, dulunya wa kana yamu imra'ah fil jahiliyah ismu Anha. Dulunya
Marsad ini waktu masih jahiliyah itu pernah tertarik dengan seorang perempuan yang namanya Anak. Ya, Anak ini masih musyrik. Ya, ketika Marsad bin Abi Marsad ini diutus, ya, beliau sudah ke Madinah, kemudian Rasulullah diutus kembali ke Mekah. Dia itu sebenarnya kalau bahasa kita itu punya girlfriend. Apa girlfriend? Punya pacar lah dulunya itu ya. Ternyata pacaran sudah ada sejak zaman dulu ya. Ternyata sudah ada di bangsa Arab juga ada. Jadi Marsad ini ceritanya dulu sebelum dia masuk Islam, sebelum ikut Rasulullah hijrah sudah punya pacar, namanya Anak. Kemudian beliau hijrah dan oleh Rasulullah diutus kembali ke Mekah. Ketemulah ini. Apa istilahnya ini? CLBK kata anak zaman sekarang ya. Cinta lama bersemi kembali ya. Nah, ketemulah dia. Nah, ya. Fa'atatu, maka si perempuan ini mendatangi Marsad ini. Waqalat, dan kemudian wanita ini mengatakan, ala takhlu, maukah kamu berdua-duaan denganku? Nah, gitu. Ya, melepas kerinduan, sudah lama kan tidak berjumpa ya. Kata Marsad, wahai hak, celaka kamu kan? Kurang ajar kamu ini ya. Innal Islam qad hala bainana. Sesungguhnya Islam sudah tidak menghalalkan lagi hubungan kita. Oh, ini luar biasa nih Marsad ini, Pak. Ya, berarti Islamnya kuat ini. Ya, walaupun dia sebenarnya masih suka juga dengan Anak ini, cuma ruh Islam itu sudah membekas pada dirinya sehingga ketika diajak berkholwat, diajak berduaan dengan Anak ini, dia mengatakan, celaka kamu, sesungguhnya Islam sudah tidak menghalalkan lagi hubungan kita. Maka si wanita ini mengatakan, fahal laka tatazawwaj bi, kalau begitu maukah kamu menikahi saya? Ya. Udahlah, kita nggak usah pacaran lagi lah, sudah nikahin saja saya. Maka si Marsad ini, nah, oh kalau itu boleh. Walakin aji ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya akan mengadu kepada Rasulullah dulu. Boleh nggak nih menikahi wanita yang syirik ini? Ya. Fastamarahu fanuzilat. Maka turunlah ayat ini jamaah. Ya. Jadi ayat ini berkaitan dengan seorang namanya Marsad. Tetapi ada riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Wahidi min tariqi Sudi, dari jalur Sudi, dari Abu Malik, dari Ibnu Abbas, qalat, bahwasanya ayat ini turun berkaitan dengan Abdullah bin Rawaha. Ya. Pada saat itu dia punya budak, seorang budak perempuan yang hitam legam, dan dia sangat marah pada saat itu. Sangat marah kepada budaknya, saking marahnya kemudian budaknya itu dianiaya, dipukuli ya. Terus menyesal, kemudian beliau ini datang kepada Nabi SAW dan mengabarkan perihal itu. Saya punya budak perempuan, saya saking mangkelnya tak kepui sampai kelaran ya. Nah, saya sekarang menyesal. Maka saya mengatakan saya akan memerdekakan dia dan saya akan menikahinya. Nah, ini sebenarnya masih ada lanjutannya. Kemudian Abdullah bin Rawaha ini dinyek, nah, istilahnya gitu. Aku menikahi budak perempuan gitu. Terus turunlah ayat ini. Ya. Nah, kemudian hadirin yang Allah, ini tafsir Al-Muyassar yang sudah saya bacakan tadi. Ya. Kemudian ada tafsir dari As-Sa'di yang dimaksud wala tankihu ay an-nisa. Perempuan-perempuan ini ya, jangan kalian menikahi an-nisa al-musyrikah, perempuan-perempuan yang musyrik, madanna ala syirkihinna, selama dia masih syirik. Kalau masih syirik gak boleh. Hatta yu'min, sampai dia beriman. Kenapa? Li'anna al-mu'minata walau balaghat minad damamati ma balaghat khairan minal musyrikati. Karena sesungguhnya seorang mukmin, seorang wanita yang mukminah itu walaupun jeleknya luar biasa, ini bahasanya sampai luar biasa, walau balaghat minad damamati ma balaghat, sampai jeleknya itu sampai tutup terakhir misalnya. Itu berarti kan sudah paling jelek lah. Ya. Itu masih khairan minal musyrikati,
lebih baik dari wanita-wanita yang musyrik. Ini terutama yang belum nikah-nikah ya. Walaupun kelihatan ada wanita yang musyrik kok ayu, cantik ya. Kemudian di tetangganya ada wanita yang mukminah tapi jelek ya. Maka ini urusannya adalah hati atau iman ya. Kalau iman dia pilih itu yang wanita mukminah. Kalau nggak beriman, sudahlah ini saja dengan harapan nanti masuk Islam. Iya kalau masuk Islam, kalau enggak. Ya. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, hatta yu'min, itu apa masalahnya? Sampai mau beriman. Kalau mau beriman nggak apa-apa. Begitu mau dinikahkan, mau nggak nanti mengucapkan syahadat. Nah kalau mau nggak apa-apa. Kalau enggak boleh. Walau balaghat minal hasani ma balaghat, walaupun ya wanita yang musyrik itu kecantikannya itu sudah sampai ujungnya ya, saking cantiknya. Wah, sampai gitu Pak. Ya, perbandingannya gitu. Ya. Musyrik ya. Nanti kita bahas Pak, musyrik itu yang bagaimana? Wa hadhi amatun fi jami'i nisa'il musyrikat, dan ini menyeluruh umum untuk seluruh wanita-wanita musyrik. Wa khassastuha ayatul Maidah fi ibahati nisa'i ahlil kitab, dan ini dikhususkan ya di ayat Al-Maidah, yaitu diperbolehkannya menikahi perempuan ahlul kitab. Ahlul kitab itu adalah kalau nggak Yahudi dan Nasrani. Jadi yang tidak boleh itu adalah wanita musyrik. Tapi kalau ahlul kitab itu boleh. Ya. Kenapa? Karena firman Allah Taala dalam surat Al-Maidah ayat ke-5, wal musanatu minal ladzina utul kitab, dan wanita-wanita yang menjaga dirinya, yang bisa menjaga dirinya di mana? Ya. Wanita-wanita yang bisa menjaga dirinya, enggak zina, pokoknya menjaga dirinya, minal ladzina utul kitab, dari orang-orang yang diberikan kitab. Nah, ini dalilnya di sini nih. Tafsir As-Sa'di, Imam As-Sa'di berpendapat bahwa menikahi wanita musyrik itu tidak boleh kecuali ahlul kitab. Kenapa? Karena Allah mengkhususkannya di dalam surat Al-Maidah, ditaksis. Bahasanya ditaksis, ya. Jadi ini sebenarnya perintah ini umum, semua kaum musyrikin, wanita musyrik gak boleh. Tapi ditaksis khusus wanita dari ahlul kitab boleh. Nah, gitu ya. Dengan firman Allah surat Al-Maidah. Kemudian wala tunkihul musyrikin, dan janganlah kalian menikahkan perempuan-perempuan mukminah dengan laki-laki musyrik. Ya, kalau ini jamaah rahmati Allah bentuknya masif. Kalau tadi wala tankihul musyrikati, jangan kamu menikahi, ini bentuk aktif. Tapi kalau tunkihul musyrikina, ini bentuknya pasif. Artinya kalau yang ini betul-betul tidak boleh. Gitu. Janganlah seorang wali itu menikahkan perempuan atau anaknya atau siapapun yang wanita menikah dengan laki-laki musyrikin hatta yu'minu, sampai mereka beriman. Nah ini wa hadza 'amun la tukhassisu fihi, ini umum, tidak ada taksis kalau di sini. Kalau yang awal tadi ada taksis, kecuali orang-orang ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani boleh wanita. Jadi orang laki-laki menikahi wanita Yahudi dan Nasrani menurut tafsir ini boleh. Tapi kalau wanita dinikahkan dengan laki-laki yang musyrik, walaupun itu ahlul kitab, tetap tidak boleh. Nah, gitu maksudnya. Ya. Tsumma dzakara ta'ala, kemudian Allah menyebutkan al-hikmata, menyebutkan hikmah di dalam pengharaman yang menikah seorang muslim atau muslimah. Liman khalafahuma, bagi yang menyelisihi mereka berdua fi dini, di dalam perkara agama. Kemudian Allah menyebutkan hikmahnya kenapa kok diharamkan ya nikahnya seorang muslim dan muslimah yang beda dengan agamanya.
Maka Allah berfirman, ulaika yad'una ilanna, karena mereka itu mengajak kamu ke neraka. Itu masalahnya. Kenapa kok dilarang? Yaitu karena mereka mengajak ke neraka. Ai fi aqwalihim au af'alihim au ahwalihim, baik dari ucapannya, tindakannya maupun perbuatannya. Maka bercampur dengan mereka itu adalah sebuah bahaya. Wal khatar laysa min al-akhtar dunyawiyah, dan bahayanya itu bukan hanya bahaya di dunia saja. Innama huwa asyaqqa'u al-abadiyyu, karena bahayanya itu akan mendatangkan asyaqqa, ya, ke apa ya, Pak? Jadi kesulitan, ya, yang abadi nanti di akhirat maksudnya. Ya. Nah, itu jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala terkait dengan menikahi kaum musyrikah. Ya. Kemudian ada dari tafsir At-Tabari. Ini tafsir At-Tabari. Berkata Abu Ja'far At-Tabari, ikhtilafa ahlu ta'wil fi hadhil ayat. Ya, berbeda pendapat para ahli takwil, maksudnya ini ahli tafsir, memaknai ayat ini. Apakah yang dimaksud turunnya ayat ini semua orang musyrik, ya, ataukah hanya sebagian dari orang musyrik? Apakah ayat ini dinasakh, dihapus hukumnya dengan Al-Maidah ayat kelima tadi, ataukah tidak? Nah, gitu ya. Jadi kalau di tafsir As-Sa'di tadi kan sudah beliau menyampaikan bahwa ayat ini ditaksis. Ayat ini sebenarnya hukumnya umum. Tidak boleh laki-laki menikahi wanita-wanita musyrik secara umum. Tapi ada taksis. Jadi dalam ulumul Quran itu memang seperti itu. Ada hukum yang namanya ditaksis. Jadi khususkan. Seperti gini loh, Pak. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Ya. Kullu dimakna di situ adalah semua. Tapi sebenarnya itu ditaksis. Dikhususkan hanya perkara-perkara agama. Kalau perkara dunia tidak. Walaupun kalimatnya kullu itu tidak harus bermakna semuanya. Gitu, ya. Makanya itu ditaksis. Kullu bid'atin dhalalah, misalnya setiap bid'ah itu sesat. Nah, kullunya di situ tidak bermakna seluruhnya karena ditaksis khusus untuk yang agama. Nah, sama dengan ini, semua musyrikat itu diharamkan untuk dinikahi. Nah, tapi ditaksis kecuali yang ahlul kitab. Nah, kalau di tafsir At-Tabari ini dijelaskan apakah, ya, ayat ini umum kepada semua musyrik ataukah sebagian musyrik saja. Kenapa? Karena ahlul kitab juga dihukumi sebagai orang yang syirik, kan gitu ya. Apakah hanya sebagian atau semuanya? Atau apakah ini sudah dinasakh hukumnya? Wala taqimul musyrikati ini memang awalnya tidak boleh. Kemudian apakah sudah dihapus hukumnya, kemudian dirubah, diganti dengan diperbolehkannya khusus untuk ahli kitab. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat Al-Maidah tadi itu. Nah, faqala ba'duhum, maka sebagian di antara mereka para ahli tafsir itu mengatakan bahwa turunnya ayat ini maksudnya adalah tahrim, ya, mengharamkan nikah, ya, hukumnya ada tahrim, ya, haram nikah setiap musyrikah dengan setiap wanita musyrik ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam yang laki-laki, min ayyi ajnasi syirki kanat ibadata wasna kanat au kanat yahudiyah au nasraniyah au majusiyah au min ghairihim min asnafi syirki. Jadi menurut Abu Ja'far At-Tabari, sebagian ulama ahli tafsir itu berpendapat bahwa ayat ini menerangkan tentang haramnya seorang muslim menikahi wanita musyrik seluruh jenisnya,
Semua jenis kesyirikan itu tidak boleh. Apakah dia penyembah berhala, ya, ataukah dia seorang Yahudi, apakah dia Nasrani, ataukah dia Majusi, atau yang lain-lainnya dari kelompok-kelompok orang syirik. Jadi ayat ini umum, ya, mau musyrik penyembah berhala, mau musyrik dari Yahudi, mau musyrik dari Nasrani, semuanya tidak boleh ayat ini. Nah, jadi ini ada ikhtilaf ulama, Pak, ya, ada ikhtilaf ulama ini. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Satu sisi para ulama menjelaskan bahwa menikahi wanita musyrik itu tidak boleh kecuali ahlul kitab. Di dalam tafsir At-Tabari dikatakan tidak, sebagian ulama mengatakan tidak boleh menikahi wanita musyrik seluruhnya, tidak boleh. Ya. Kalau ini yang dibahas adalah wala tankihul musyrikati, bukan yang wala tunkihul musyrikina, bukan yang jangan kalian nikahkan perempuan-perempuan dengan laki-laki yang musyrik. Kalau ini jelas sudah, karena bentuknya pasif yang saya beritahu tadi. Kalau ini sudah jelas bahwa semua orang yang syirik gak boleh bagi wanita muslimah. Tapi yang jadi permasalahannya adalah untuk laki-laki muslim yang menikahi wanita ahlul kitab. Ini bagaimana ini? Ternyata ada yang berpendapat gak boleh, ya. Tapi tsumma nasakha, kata beliau, kemudian dinasakh. Apa hukum haramnya nikah ahlul kitab? Sebenarnya awalnya itu untuk semua musyrikah, ya. Tapi kemudian ayat itu dinasakh, dihapus hukumnya, diganti dengan diperbolehkannya menikah dengan ahlul kitab. Sebagaimana di dalam surat Al-Maidah ayat ke-54 ini, yas'alunaka madza uhilla lahum, mereka bertanya kepadamu tentang, ya, apa yang dihalalkan bagi mereka, ya, dan seterusnya ini. Kemudian waqala akharun, ada yang pendapat yang lainnya, bal unzilat hadhil ayat. Jadi ayat ini diturunkan maksudnya adalah bihukmiha musyrikat al-arab. Yang dimaksud di sini adalah yang tidak diperbolehkan itu hanya para musyrikah, orang-orang wanita-wanita musyrikah dari kalangan bangsa Arab. Lam yunsakh minha syai'un wa lam yustathanna. Ini tidak pernah dinasakh, tidak pernah dihapus, atau juga tidak pernah dikecualikan. Jadi kalau orang Arab itu dia maupun musyrik, Yahudi ataupun Nasrani, tetap tidak boleh, ya. Karena ini tidak dinasakh, tidak dihukum, tidak dihapus hukumnya, dan tidak ada pengecualiannya. Wa inna ma hiya ayatun 'amun dhahiruha. Karena ayat ini, sesungguhnya ayat ini jelas umum, nampak sudah jelas keumumannya, ya. Nah, jadi kalau berpendapat dari ulama ahli tafsir yang lainnya, ayat ini turun berkaitan dengan wanita-wanita musyrikah dari golongan bangsa Arab. Kalau ini tidak ada taksisnya, tidak ada nasakhnya, ya. Kemudian ada pendapat lain, ya, bahwa yang dimaksud ayat ini adalah semua wanita musyrikah dari kelompok-kelompok kesyirikan, ya, ghairu maksusin minha musyrikatun duna musyrikah wa tathniyatun kanat au majusiyan au kitabiyatan. Nah, kalau ini wala nusqa minha syai'un. Pendapat yang ketiga adalah ayat ini dimaksudkan, ya, menerangkan tentang haramnya menikahi wanita-wanita musyrikah dalam kesyirikan bentuk apapun. Tidak ada maksus, tidak ada taksis, tidak ada. Jadi semua wanita musyrikah, baik itu majusi atau kitabiyah, ahlul kitab, itu semuanya haram hukumnya wanita ini dinikahi. Wala nusqa minha syai'un, dan tidak ada naksa di dalamnya. Jadi gini jamaah rahmat ya Allah, kenapa ulama itu berbeda? Karena ulama itu berbeda memaknai musyrik dengan ahlul kitab, itu berbeda.
Karena Allah juga membedakan antara musyrik dengan ahlul kitab, walaupun ini sama-sama orang kafir. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru, siapa mereka? Satu, min ahlil kitabi wal musyrikin. Jadi Allah membedakan, ya, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu baik dari golongan ahlul kitab ataupun golongan orang-orang musyrik. Nah, kemudian tadi saya cari-cari bagaimana ini mendudukkan ayat ini. Ya, ternyata ada di dalam tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili, bahwa para ulama itu membedakan kekafiran orang musyrik dengan kekafiran orang ahlul kitab. Kalau kekafiran orang musyrik itu, jamaah rahmati Allah, bahwa mereka itu memang dari lahir tidak pernah percaya sama Allah. Itu namanya musyrik. Ya, atau kalau perempuan musyrikah. Ya, jadi mereka itu memang tidak pernah percaya sama Allah. Kenapa? Karena Tuhan mereka berhala, Tuhan mereka dewa, sehingga mereka nggak pernah percaya sama Allah gitu. Ini namanya musyrikah atau musyrik. Ya. Adapun ahlul kitab itu adalah orang yang awalnya percaya adanya Allah, hanya saja dia berbuat kesyirikan. Jadi orang yang percaya kepada Allah kemudian berbuat kesyirikan, ini tidak bisa langsung dihukumi musyrik, tapi ini dihukumi kafir. Karena kekafirannya, kemusyrikannya atau kesyirikannya itu sudah melampaui batas sampai dia mengatakan ada Tuhan lain selain Allah, ya. Nah, tapi tidak dikategorikan musyrikan. Makanya ketika Allah menyebutkan wala tankihul musyrikati, jangan kamu menikahi wanita-wanita musyrikat, wanita-wanita musyrik, maka para ulama berbeda pendapat ini. Yang dimaksud musyrikat ini yang mana? Ya, apakah musyrik dalam pemahaman bahwa dia memang tidak pernah menyembah Allah sama sekali, karena dia menyembah dewa-dewa, karena dia menyembah berhala, ataukah termasuklah orang-orang ahlul kitab yang hari ini mereka juga berbuat kesyirikan? Ini beda apa? Inilah titik permasalahannya. Maka tadi yang saya sampaikan ada 3 pendapat tadi itu. Nah, sekarang jamaah rahmati Allah, ini saya rangkum saja. Sebenarnya ini tulisan bahasa Arab banyak sekali. Kalau ditulis bahasa Arab capek banget. Bahasa Arab itu ternyata ya. Belum, ini nggak sampai mengharokati ini ya. Nah, akhirnya saya tulis pakai bahasa Indonesia. Masih adakah ahli kitab hari ini? Nah, masalahnya gini, tinggal kita perlu menjawab pertanyaan, siapakah yang masuk dengan ahli kitab hari ini? Ya, apakah orang-orang Yahudi dan Nasrani hari ini masih termasuk dalam kategori ahli kitab, ataukah terbatas pada Yahudi dan Nasrani pada masa lalu? Kenapa saya ada pembahasan seperti ini? Karena sebenarnya mohon maaf ya, yang namanya Yahudi itu nabi-nabi zaman dahulu itu, itu kan diutus hanya untuk kaumnya saja. Nabi Musa diutus untuk kaum Bani Israel, Nabi Isa diutus untuk Bani Israel. Ya kan, sebenarnya Nasrani itu nggak boleh, agama ini disebar-sebarkan itu nggak boleh sebenarnya. Itu yang mengambil keputusan itu kan Paulus sebenarnya. Ya, berinisiatif itu Paulus untuk menyebarkan seluruh agama Nasrani ketika Nasrani itu dibawa ke Eropa kan gitu ya. Sebenarnya tidak boleh itu, karena itu agama khusus Bani Israel. Karena memang agama-agama atau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu tidak diutus untuk seluruh dunia, tapi diutus untuk kaumnya saja. Nah, yang dimaksud ahlul kitab itu apakah ya orang-orang dari golongan Bani Israel saja atau orang umum? Wong Jawa sing mlebu Nasrani, apakah itu juga termasuk ahlul kitab? Gitu loh. Karena apa? Karena ahlul kitab dulu itu ya khusus untuk bangsa Bani Israel, sehingga kenasranian mereka kayaknya gitu loh ya. Kenasranian yang di luar Bani Israel itu nggak sah. Kalau nggak sah berarti mereka tidak termasuk ahlul kitab. Berarti mereka dimasukkan kepada musyrikan kan gitu. Nah, jadi ulama itu sama segitu Pak, membahasnya. Nah, kemudian ada pendapat bahwa ahlul kitab ini sudah tidak ada, ya. Yang saya katakan tadi, sudah tidak ada ini. Karena orang-orang yang asli Bani Israel itu udah nggak ada. Sekarang ini udah keturunan-keturunan dan udah campur-campur sudah. Ya, kalau bicara tentang itu ya sudah tidak ada. Ya.
Yang pertama alasannya karena mereka sudah menyimpang ya. Maksudnya ahlul kitab itu dulu mereka yang betul-betul berpegang teguh pada Taurat dan Injil yang masih asli gitu. Nah kalau yang itu kan tidak ada sudah ya, karena mereka semuanya hari ini sudah menyimpang, sehingga mereka tidak termasuk ahlul kitab, mereka dimasukkan musyrikan. Kalau musyrikan dimasukkan ke sini berarti mereka juga haram untuk dinikahi. Ini pendapat yang pertama. Mereka semua tidak ada karena mereka semuanya sudah menyimpang, tidak sesuai dengan pakemnya dulu ya. Kemudian alasannya ras dan darah, ini tadi yang saya ceritakan, bahwasanya agama-agama itu ya tidak boleh dipeluk oleh bangsa yang lain, karena mereka hanya mengacu kepada Bani Israel saja ya, bukan sebagai religi yang bisa dipeluk oleh siapa saja, nggak boleh ya. Jadi kalau begitu berarti orang-orang yang beragama Nasrani atau Yahudi bukan dari kalangan Bani Israel, berarti keyahudian mereka atau kenasranian mereka tidak sah. Kalau tidak sah berarti mereka masuk musyrikan. Jadi ahlul kitab hari ini sudah tidak ada. Mereka yang mengaku kami ini Nasrani, semuanya itu nggak sah kenasraniannya. Mereka semuanya masuk musyrik semua. Nah ini alasan ya mereka yang mengatakan tidak ada. Tetapi ada yang berpendapat bahwa ahli kitab itu masih ada. Kenapa? Alasannya satu, penyimpangan mereka itu bukan cuma hari ini saja. Jauh sebelum Nabi Muhammad lahir pun mereka juga sudah melakukan penyimpangan. Di tahun 325 di dalam sebuah konsili di daerah Nisea, mereka mengangkat Nabi Isa untuk pertama kalinya menjadi Tuhan. Kan gitu ya. Konsili itu muktamar lah bahasa kita. Konsili Nisea pertama di tahun 325 Masehi, 325. Kemudian dikukuhkannya di muktamar mereka yang kedua 381 Masehi. Sementara Nabi Muhammad baru diutus jadi nabi itu tahun 611 Masehi. Ada rentang waktu 300 tahun penyimpangan mereka. Sehingga hujah hujah mereka yang mengatakan bahwa ahlul kitab itu udah gak ada karena mereka menyimpang. Ya nggak benar. Wong memang mereka penyimpang dari zaman dahulu. Toh Al-Quran tetap menyebut mereka sebagai ahlul kitab. Nah gitu ya. Kalau mereka karena alasan mereka ini menyimpang, tentu Allah tidak menyebutkan ahlul kitab. Tentu Allah ketika menyebutkan innalladzina kafaru, itu nggak mungkin dibagi dua, min ahlil kitabi wal musyrikin. Nah nggak mungkin itu, pasti langsung dijadikan satu gitu. Kalau alasannya hanya sekedar menyimpang, karena penyimpangan mereka sudah sejak zaman dulu. Jangankan di zaman Nabi Muhammad, di zaman Nabi Isa masih hidup saja udah nyimpang mereka. Di zamannya Nabi Musa aja masih sudah banyak rahim-rahim mereka yang menyimpang. Nah gitu ya. Kemudian alasan selanjutnya bahwa ahli kitab itu selain Bani Israel. Sedangkan argumentasi yang menyebutkan bahwa status ahli kitab itu hanya terbatas pada darah dan keturunan saja, atau hanya mereka yang punya ras sebagai Bani Israel saja, sehingga bangsa-bangsa yang lain memeluk Nasrani tidak dianggap sebagai Nasrani, juga merupakan pendapat yang lemah. Di mana titik lemahnya? Kita bisa buka lembaran sejarah. Bahwasanya di zaman Nabi Muhammad ada seorang raja namanya Raja Najasyi. Raja Najasyi ini hidupnya di Habasyah, sekarang Ethiopia. Ya, pasti dia bukan keturunan bangsa Bani Israel. Karena orang Israel nggak ada yang kulitnya hitam. Ya, orang Israel nggak ada yang kulitnya hitam. Apalagi nggak mancung lagi, mancungnya ke dalam lagi. Ya. Nah, ini oleh Rasul tetap dianggap sebagai ahlul kitab. Bahkan hijrah pertama itu mereka diminta untuk ke tanah Habasyah. Berarti ahli kitab itu sampai hari ini masih ada gitu. Ya, sampai hari ini masih ada. Karena ya seperti itu tadi, Yahudi dan Nasrani itu syirik, tapi bukan musyriknya itu tadi. Kalau musyrik itu menurut metodologi agama Islam, yang namanya musyrik itu mereka yang tidak pernah percaya sama sekali terhadap Allah. Jadi mereka nyembah pohon, nyembah ini, nyembah dewa, nyembah setan, nyembah ini, pokoknya nggak percaya. Kalau orang Nasrani itu sebenarnya percaya Pak, ada Tuhan Bapa, dia masih percaya sama Allah. Hanya saja dia melakukan kesyirikan. Sehingga yang melakukan kesyirikan ini tidak bisa langsung disebut sebagai seorang musyrik. Jadi sama dengan, mohon maaf nih, kalau ada orang Islam
kemudian masih melakukan sesajen, berikan sesajen di pohon-pohon besar karena menganggap bahwa ini ada ini dan seterusnya. Gak bisa langsung kita hukumi dia murtad kamu ini, musyrik kamu ini, gak bisa. Karena apa? Kenapa? Karena dia masih percaya sama Allah. Hanya saja kita katakan dia melakukan perbuatan syirik dan itu dosa besar. Tapi gak bisa langsung kita hukumi, oh musyrik kamu ini. Kalau musyrik halal darahnya, oh gak boleh kayak gini. Gitu ya. Jadi ini hukum syirik yang asli itu ya seperti itu. Ya, jadi orang Yahudi dan Nasrani itu tidak dihukumi sebagai musyrik di dalam Al-Quran karena mereka masih percaya sebenarnya sama Allah. Mereka masih percaya dengan akhirat. Mereka masih percaya dengan adanya malaikat. Ya, mereka masih percaya nanti ada hisab-hisabnya. Walaupun mereka berkeyakinan darahnya Tuhan mereka itu sudah menghapus dosa-dosa mereka, tapi tetap mereka percaya adanya surga dan neraka. Ini orang-orang yang domba-domba sesat akan masuk ke neraka. Jadi mereka masih percaya dengan yaumil akhir. Ya, mereka masih percaya dengan Allah, mereka masih percaya dengan yaumil akhir gitu ya. Sehingga mereka ini tidak dikelompokkan musyrikan, tapi pekerjaan mereka tetap berbuat kesyirikan. Maka itulah kemudian para ulama berpendapat bahwa jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa laki-laki itu tidak boleh menikahi wanita musyrikah yang asli. Mohon maaf ya, Hindu, Buddha, Majusi, Zoroaster, apapun itu banyak sekali. Itu haram hukumnya semuanya, kecuali kalau menikah dengan orang Nasrani atau Yahudi, maka ini masih diperbolehkan. Kecuali kalau perempuannya ya, kalau perempuannya sudah jelas tadi itu sudah tidak boleh. Nah, ini saja yang rahmat Allah Subhanahu wa taala pembahasan kita di ayat 221 ini. Ini menarik sebenarnya ya. Saya ini 2 hari Pak ini mencari referensi-referensi ini ya, supaya nanti tidak salah nanti kalau menyampaikan. Kalau misalnya di antara panjenengan dapat referensi yang lainnya, boleh disampaikan pada saya. Saya sampai buka beberapa kitab tafsir ya untuk ini mencari istilah musyrikin ini loh. Ya di dalam Al-Qur'an itu pun juga kita juga bertanya-tanya, iya kenapa Allah kok kemudian membedakan antara musyrikin dengan ahlul kitab, walaupun Allah menyebutkan mereka semuanya adalah orang-orang yang kafir. Ternyata memang terkait dengan hukum-hukum nanti. Jadi demikian ya rahmat Allah Subhanahu wa taala, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.